Bismillahirrahmanirrahim. Dakiku fi ayatillahi azza wa jalla allati bathaha fil kaun. Kita lanjutkan. Dakiku, teliti dengan cermat, fi ayatillahi, di dalam ayat-ayat Allah, allati bathaha, yang mengembangkannya, fil kauni, di alam semesta. Jadi Allah hadirkan fenomena ayat-ayat yang tersebar di alam semesta, tertuang dalam firman, kuling dzuru madza fis samawati wal ard. Katakan, ungdzuru, perhatikan, madza, apa-apa saja, fis samawati, di langit, wal ardi, dan bumi, wa ma tuhnil ayatu, dan tidaklah berfaedah al ayatu, ayat, wan nuzuru, dan peringatan-peringatan dari para nabi dan rasul, an qaumin, dari kaum la yu'minuna, yang mereka memang tidak pernah beriman. Yunus ayat 101. Nah, ayat ini memberikan ruang kepada kita supaya apa? Supaya kita ini lebih cerdas di dalam memahami teks-teks. Hingga ketika sebuah teks itu muncul yang notabene dipengaruhi oleh keadaan dan akan dibatasi oleh keadaan itu sendiri, berbeda dengan Al-Quran, ia berlaku universal. Ia akan hadir ke setiap zaman, termasuk tentang tantangan membuat lalat atau merampas apa yang diambil oleh lalat. Termasuk juga nilai-nilai yang terkandung di dalam isu lalat itu berkaitan dengan farmakologinya, dengan kedokterannya, dan seterusnya. Nah, di situ kemudian qala Ibnul Qayyum, berkatalah Ibnul Qayyum, Fittibin Nabawi, dalam kitab At-Tibbun Nabawi, mu'allaqon, disambungkan al hadisin, atas hadis idza waqa'adz dzubabu al fi syarabi ahadikum, hadis tentang lalat yang jatuh ke dalam minuman, bahwa kata beliau hadzal hadisu, bahwa hadis tentang lalat itu fihi, di dalamnya amroni, ada dua isu, ada dua perkara yang bisa dijadikan objek diskusi, yaitu amrun fikhiyun, satu perkara bicara tentang fikih, wa amrun tibbiyun, dan satu perkara bicara tentang kedokteran. Jadi begini, kalau kita bicara tentang lalat yang jatuh ke dalam sebuah minuman, maka di situ ada dua studi kasus fikihnya dan kasus kedokterannya. Inilah cara kita memahami suatu masalah. Makanya kita kan pernah dengar MBG yang notabene najis karena apa? Dibuat dari campuran, mencampurkan minyak babi. Maka di sini kita bertanya kepada ahlinya, yang notabene lembaran baja dibentuk seperti nampan yang kita lihat ini. Nah, sebelum dibentuk itu dilapisi dengan minyak babi, wallahu alam untuk apa, tapi yang jelas itu bagian daripada proses teknologinya. Lalu kemudian setelah menjadi nampan, lembaran tadi dicelupkan ke dalam alkali. Maka di sini ada fikih najis tentang najis hukmi, najis aini, dan seterusnya. Maka bagi yang mengatakan itu najis hukmi, ya boleh-bolehlah dipakai nampan itu, tapi dengan cara dibersihkan terlebih dahulu. Nah, bagaimana cara membersihkan itu pun masih ada juga perdebatan dari beberapa pakar fikih, termasuk Imam Malik dan juga Imam Syafi'i. Karena najisnya itu apakah najis mutlak dalam arti hanya najis saja, atau najis yang karena menjijikkannya, dan seterusnya. Wallahu alam, itu ukuran kurang fikih ya, kita tidak sampai ke sana. Tapi itu menarik sekali gitu loh ya. Melibatkan pakar-pakar lintas disiplin ilmu sangat luar biasa bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi peningkatan kualitas intelektual, itu penting. Wa amal makna atibiu, bagaimana pandangan tentang
lalat yang jatuh ke dalam minuman dari sisi kesehatan, aifil hadis yang ada di dalam hadis tersebut, maka di situ hadir satu pendapat. Faqala Abu Ubaid, maka berkatalah Abu Ubaid, makna amkiluhu, makna atau arti amkiluhu itu adalah ahmisuhu, ditenggelamkan, didelepne gitu loh. Liyahruja, supaya keluar, asyifa'u, obat atau penawarnya, minhu dari dzubab. Kama kharaja, seperti hanya keluar adda'u, penyakit. Jadi begini, hadis tentang idza waqa'adz dzubab fi syarabi ahadikum itu prinsipnya satu. Jangan hanya membaca teks, tapi kita lakukan riset. Kita lakukan uji laboratorium. Kenapa sih Nabi sampai memerintahkan ketika si lalat itu jatuh lalu ditenggelamkan? Maka di sini kita ikuti pendapat Abu Ubaid. Liyahruja asyifa. Untuk mengambil atau mengeluarkan daripada antibakterinya. Jadi begitu jatuh ke dalam minuman, maka yang ada hanya satu, penyakit. Yang melekat pada materi minuman itu, pada air minuman itu. Tetapi ketika ditenggelamkan, tujuannya aja liyahruja syifa minhu. Untuk mengeluarkan daya tawarnya itu. Itulah. Jadi ini unik sekali. Bahwa di zaman Nabi itu sudah ada riset. Kalau boleh itu menjadi sebuah riset. Sudah ada uji laboratorium. Jadi kita tidak menelan mentah-mentah. Loh apa sih kok dilebokno? Loh ternyata ada riset yang mengatakan bahwa ketika ditenggelamkan akan muncul penawarnya daripada racun yang sudah disebarkan oleh lalat itu. Di mana letak penawarnya? Di sayap yang lain. Jadi ada dua sayap. Sayap yang satu jatuh, itu menyebarkan penyakit, begitu kira-kira. Nah, bagaimana menghilangkan penyakit? Apa dibuang lalatnya? Tidak, ditenggelamkan dulu. Supaya apa? Liyahruja syifa minhu, supaya dengan cara tenggelam ini muncullah penawarnya. Ini kan perintah riset namanya. Subhanallah. Kita nampaknya riset-riset yang semacam itu kurang begitu menarik ya. Kita baca teksnya saja, tidak pernah terlibat ke dalam riset-risetnya itu. Maka penting riset itu. Karena kalau boleh dikatakan, hulu daripada ilmu nanti adalah di riset itu. Hilirnya daripada aplikasi ilmu itu sendiri. Ya, tanpa riset, akal kita nggak begitu tertarik dan berkembang akhirnya. Mandek. Tapi kalau dengan riset, akal kita akan tertarik dan berkembang, tumbuh. Alhamdulillah.